Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, ketika suatu zaman atau suatu generasi semakin jauh daripada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka potensi kesesatan akan semakin besar, syahwat akan semakin diumbar, maksiat semakin merajalela, rasa malu sudah mulai hilang dari atas muka bumi ini, keberkahan wahyu pun akan semakin terkikis. Dan sekarang kita semua berada di zaman, kita pun menilai bingung mana yang benar. Pihak ini mengatakan mereka yang benar, kelompok ini mengatakan mereka yang benar, bahkan Islam terpecah belah. Sebagaimana yang kita sering dengar hadisnya, Rasul mengatakan bahwa iftaraqat ummati ala 73 firq. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Kita tidak perlu mengoreksi satu persatu 72 yang ke neraka, karena akan membuang umur kita. Alangkah bijaknya bila kita mencari tahu siapakah kelompok satu yang selamat tersebut, dan kita tempuh benar-benar jalan mereka, agar kita pun mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Ikhwati fillah, saya teringat suatu saat saya mengajar di salah satu pabrik di Jakarta. Usai saya mengajar, tiba-tiba ada satu orang datang menghampiri kepada saya dan berkata, orang ini saya lihat dari penampilannya, dia seperti orang yang beda aliran dengan kita. Dan dia berkata, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya jawab, Waalaikumsalam. Kemudian dia berkata yang kurang lebih seperti ini, Habib, semenjak Habib mengajar di sini saya nggak pernah tidak ikut. Setiap saya nggak ada kerjaan atau tidak nasib, saya pasti ikut pelajaran Habib. Sampai akhirnya dia berbicara kepada saya, tapi sekarang begini Habib, saya sudah banyak membaca buku, saya sudah banyak lihat website di internet, dan saya dalam keadaan bingung. Saya ikut aliran ini, katanya ini salah, yang betul aliran itu. Saya ikut aliran itu, ini salah, punya dalil, yang benar aliran itu. Sekarang saya dalam kebingungan ya Habib, yang mana yang mesti saya ikutin coba? Saya berpikir, ada berapa juta umat muslim yang mungkin pola pikirnya sama. Berapa banyak orang yang sedang kebingungan. Apalagi sekarang sangat banyak macam-macam model faham yang mengklaim dirinya paling benar dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada aliran yang beda, yang A mengaku ahlus sunnah dan yang B pun mengaku ahlus sunnah, padahal prinsipnya sama-sama beda. Apa saya jawab kepada orang tersebut? Mudah-mudahan saya minta kepada Allah agar jawaban saya ini disesuaikan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa meresap untuk pegangan saya dan dia, sehingga bisa mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan ada beberapa jamaah yang pada saat itu ikut bersama kita menyimak pertanyaan tersebut. Saya katakan kepada dia, kalau kamu ingin selamat, ikutilah orang-orang yang meninggal dunianya dalam keadaan husnul khatimah, karena mereka lah orang-orang yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah satu bukti, orang-orang yang meninggal dengan keadaan husnul khatimah, satu bukti bahwa apa yang mereka jalani selama hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka, dan itulah bukti kebenaran apa yang sudah mereka jalani. Dan saya tidak ambil contoh terlalu jauh, orang tua kandung saya sendiri, guru saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang tua saya meninggal dalam keadaan mengucap kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tidak murah di saat sakaratul maut datang menjemput. Dan dengan demikian maka saya pun menginginkan kesuksesan yang hakiki tersebut, karena kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan tampilan ilmu, bukan sorban yang besar, bukan tasbih yang hebat, bukan pengikut yang banyak yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mereka lah orang-orang yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang saya saksikan langsung meninggal dalam keadaan kalimatul ikhlas, bahkan ada yang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca maulid Nabi Muhammad SAW, mereka ikut madhab Syafi'i, mereka berbagi ziarah kubur para awliya dan Rasul SAW, dan mereka mengikuti jejak para nabi kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah berbicara karena siapa yang bisa melintir dari tersebut dan siapa yang bisa dalam memahami teks-teks dari Tuhan kita gapai husnul khatimah dan ikuti orang-orang dalam keadaan husnul khatimah. Dan mereka lah orang-orang yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
satu bukti bahwa apa yang mereka jalani selama hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka, dan itulah bukti kebenaran apa yang sudah mereka jalani. Dan saya tidak ambil contoh terlalu jauh, orang tua kandung saya sendiri, guru-guru saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang tua saya meninggal dalam keadaan mengucap kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tidak murah di saat sakaratul maut datang menjemput. Dan dengan demikian maka saya pun menginginkan kesuksesan yang hakiki tersebut, karena kesuksesan yang sebenar-benarnya adalah ketika seseorang meninggal dalam husnul khatimah, bukan tampilan ilmu, bukan sorban yang besar, bukan tasbih yang hebat, bukan pengikut yang banyak yang diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, mereka lah orang-orang yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang saya saksikan langsung meninggal dalam keadaan kalimatul ikhlas, bahkan ada yang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca maulid Nabi Muhammad SAW, mereka ikut madhab Syafi'i, mereka pun membaca ziarah kubur para aulia dan Rasul SAW, dan mereka mengikuti jejak para leluhur kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang bertanya siapakah aku, tidak usah berbicara dalil, karena siapapun bisa melintir dalil tersebut, dan setan pun bisa lebih alim daripada kita dalam memahami teks-teks piala agama tersebut. Maka dari itu mahasiswa muslim rahimakumullah muslim, marilah kita gapai husnul khatimah dan ikuti orang-orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, itu tadi untuk episode kali ini. Semoga kalian menyukainya ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar aku tahu itu kamu.